Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Sofia Afifa dari jurusan Psikologi Islam 4A IAIN Pontianak. Di sini saya akan melakukan tugas psikologi kognitif yang berjudul sensasi dan persepsi. Baik, sebelumnya mungkin teman-teman ada yang udah tahu apa itu sensasi dan persepsi. Di sini saya ada 4 gambar. 4 gambar ini salah satu bentuk contoh terhadap persepsi seseorang tentang gambar. Baiklah, di sini ada saya melihatkan satu-satu gambar. Yang ini. Mungkin teman-teman di sini ada yang melihat gambar ini seperti gambar lady. Tapi mungkin ada teman-teman yang melihat gambar ini juga seperti gambar nenek-nenek. Tergantung dari pandangan dan tanggapan teman-teman sendiri. Apa pertama kali yang teman-teman lihat dari gambar tersebut. Lalu gambar kedua, ini. Mungkin sekilas teman-teman akan melihat gambar ini seperti gambar tengkorak. Tapi jika dilihat kembali, gambar ini juga seperti seseorang sedang membaca buku. Tapi jika yang saya lihat secara pribadi ialah saya melihat gambar ini adalah gambar yang orang yang sedang membaca buku. Karena apa? Mungkin hal pertama yang saya lihat di situ ialah buku. Dan gambar berikutnya, gambar ini. Ini gambar kepala kuda. Tapi jika saya putar seperti ini akan berbentuk seperti gambar katak. Nah, persepsi dari teman-teman juga pasti berbeda-beda. Kalau saya pribadi, yang saya lihat di sini pertama kali ialah gambar kepala kuda. Gambar selanjutnya, gambar ini. Apa yang pertama kali teman-teman lihat dengan gambar ini? Mungkin teman-teman akan melihat gambar ini seperti gambar kakek nenek, wajah kakek nenek yang sedang berhadapan. Tapi ketika dilihat dengan teliti, gambar ini juga ada seorang wanita dan pria yang sedang memegang gitar. Kenapa? Tergantung dari persepsi kalian masing-masing. Apa yang kalian lihat dari gambar ini? Baiklah, selanjutnya bagaimana tanggapan teman-teman dari 4 gambar yang telah saya perlihatkan tadi? Mungkin dari teman-teman bakal melihatnya atau menanggapinya dengan sesuatu yang berbeda. Ada yang teman-teman yang menanggapi gambar ini A, ada yang menanggapi bahwa gambar ini adalah B. Itu tergantung dari persepsi teman-teman sendiri. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu persepsi. Persepsi adalah segala sesuatu yang kita maknai dan yang kita tangkap melalui panca indera. Makanya persepsi itu tidak jauh dari yang namanya sensasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sensasi. Sensasi adalah rangsangan. Bedanya dengan persepsi, persepsi itu makna yang kita terima oleh panca indera. Sedangkan sensasi adalah rangsangan yang kita dapat melalui panca indera. Sensasi adalah setiap hal yang berasal dari luar diri kita oleh sensor tubuh kita. Itu adalah sensasi. Seperti lagu yang didengar, gambar yang dilihat, bebauan seperti bau wangi atau bau apapun itu, sentuhan, entah yang ditangkap melalui mata, melalui hidung, melalui kulit, melalui telinga, itu adalah sensasi karena berasal dari luar diri kita. Baiklah, saya akan memberikan sedikit contoh dari sensasi tadi. Contohnya seperti pendengaran. Kalian pasti tahu kan musik rock. Nah, ada seseorang ketika mendengar musik rock, dia senang, berjoget karena dia menyukainya. Tapi ada juga orang yang tidak menyukainya. Ketika dia mendengar musik rock, dia merasa pusing, risih. Dan ada juga salah satu contoh dari teman saya.
ketika mendengar lagu dangdut, dia spontan langsung berjoget dan menyanyi. Kenapa? Karena dia menyukainya. Contoh berikutnya penciuman. Kita ambil contoh dari bau parfum. Karena selera orang itu beda-beda. Ada yang menyukai parfum berwangi menyengat, ada yang kalem. Jadi jika saya katakan saya menyukai wangi yang kalem, maka yang lain belum tentu menyukai wangi yang sama seperti saya. Contoh yang lain seperti rasa makanan. Ada seseorang yang tidak menyukai cabai. Saat dia memakan cabai, dia merasa itu sangat pedas. Mungkin makan cabai atau makan yang dikasih cabai itu hanya sebagai penyedap rasa, tapi ada juga ketika dia makan cabai itu sangat banyak, seperti kalau bakso itu tuh cabai semua isinya. Ada juga yang seperti itu, karena persepsi orang beda-beda. Dan sentuhan, kalau sentuhan kita ambil contoh dari urut ya. Mungkin kalau urut seperti ketika kita berurut, ngurut badan gitu ya, ketika kita capek, ada orang yang ketika disentuh tubuhnya dia merasa bahwa sentuhan itu sangat sakit. Maka biasa kalau ke tukang urut pasti dia bertanya, apakah ini sakit? Kita pasti akan menjawab, iya sakit, tolong urutnya jangan terlalu dikencengin ya. Itu seperti itu contoh salah satunya. Atau contoh dari sensasi dari mendengar, mencium, rasa, dan sentuhan. Karena setiap orang bisa merasakan sensasi yang sama, tetapi persepsinya beda-beda. Ketika objek sudah berada di luar dan ditangkap oleh panca indera dan diinterpretasikan oleh otak, itu berubah menjadi persepsi dan tidak lagi merupakan sensasi. Sensasi dan persepsi tidak bisa dilepaskan satu sama lain. Dan perjalanan dari sensasi menuju persepsi itu adalah proses tranduksi, di mana kita melakukan interpretasi dari stimulus-stimulus yang kita terima. Sentuhan, rasa, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, dan apa yang kita cium. Interpretasi itu sendiri atas stimulan-stimulan yang kita terima melalui panca indera dipengaruhi lagi-lagi oleh response dan experience yang dimiliki tiap-tiap individu. Makanya tadi gambar yang diperlihatkan itu maknanya beda-beda. Mungkin ada yang melihat A dan ada yang melihat B. Sensasi dan persepsi tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Karena melalui sensasilah kita mendapatkan impuls-impuls yang kita miliki atau interpretasi menjadi persepsi. Maka dari itu, kita tidak bisa menghakimi sudut pandang atau tindakan orang lain atas apa yang mereka lakukan. Baiklah, sekian dari materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah pengetahuan dan wawasan teman-teman sekalian. Saya Sofia Afifa dari jurusan Psikologi Islam Yayan Pontianak mengucapkan terima kasih untuk yang menonton. Jangan lupa di like. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.